Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Nah, pada saat ini kita akan kembali sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama, yaitu supaya menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Nah, tema yang akan kita sama-sama pelajari yaitu doa syafaat. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di tengah kesibukan hidup kita, di dalam setiap aktivitas kita, entah itu dalam pekerjaan, usaha, pendidikannya, tidak ada yang salah dalam semuanya itu, karena itu tanggung jawab kita, yang dimana itu yang menjadi pelayanan kita. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan kepada kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen atau pengikut Kristus, apa yang menjadi prioritas pertama-tama dalam hidup kita sebagai orang percaya? Ya tentunya sebagai orang percaya kita belajar untuk mendoakan orang lain juga. Ya bukan hanya kita memprioritaskan diri kita, itu tidak salah. Tetapi kemudian kita menambahkan untuk kemudian kita memprioritaskan kepentingan orang lain juga dengan kita mendoakan mereka. Nah, kita akan belajar satu tema yaitu doa syafaat. Kita tahu bahwa ada doa pribadi, ada doa pujian penyembahan, juga ada doa syafaat. Yang dimana doa syafaat ini berdoa untuk kebutuhan orang lain juga. Nah, ini adalah salah satu bentuk kasih yang boleh kita kemudian aplikasikan dalam kehidupan kita. Doa syafaat adalah tindakan kasih dan pelayanan yang tidak terlihat, yang dimana kita membawa kebutuhan orang lain ke hadapan Tuhan. Kita akan membaca 1 Timotius 2 ayat 1-4 berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, kalau kita mau observasi, tentunya kita dapat melihat di mana Rasul Paulus menuliskan surat kepada Timotius. Nah, Timotius ini sebagai hamba Tuhan yang melayani jemaat yang ada di Efesus. Nah, tentunya ini sebagai bekal kepada Timotius untuk apa yang harus dia ajarkan kepada jemaat yang ia layani. Nah, Rasul Paulus memberikan sebuah perintah mengenai doa. Jemaat bukan hanya berdoa untuk kepentingan sendiri, orang-orang di sekitarnya, tetapi melainkan harus berdoa syafaat. Nah, kita akan melihat dan belajar mengenai doa syafaat, yang dimana doa syafaat itu jangkauannya luas. Di ayat 1 berdoa untuk semua orang. Nah, jangkauan doa kita harus seluas tentunya dengan kasih Kristus, yang dimana kasih Kristus itu sangat luas memenuhi bumi ini. Kita tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, keluarga kita, atau orang-orang yang kita kenal. Tidak ada yang salah dalam hal itu. Tetapi kemudian kita harus menambahi, yaitu berdoa juga untuk semua orang. Itu mencakup dengan tetangga kita yang belum kita kenal atau belum percaya kepada Kristus, atau rekan kerja kita yang mungkin tidak suka kepada kita atau menyebalkan, atau bahkan orang-orang yang tidak kita sukai. Ya, kita kemudian belajar untuk mendoakan mereka. Di dalam Matius 5 ayat 44 berkata seperti ini, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bahkan orang-orang yang tidak suka kepada kita atau orang-orang yang menjengkelkan, kita kemudian belajar untuk berdoa untuk mereka. Karena kita belajar berdoa syafaat untuk kita berdoa untuk semua orang. Sehingga doa syafaat adalah tindakan kasih kita yang paling murni. Kemudian kalau yang pertama untuk semua orang, di ayat 2 bagian A, untuk para pemimpin dan pemerintah atau pembesar-pembesar. Ya, Paulus secara spesifik meminta jemaat, meminta kita mendoakan raja-raja dan untuk semua pembesar-pembesar. Artinya semua yang memiliki jabatan dan kekuasaan, kita belajar untuk mendoakan mereka. Mengapa? Tujuannya adalah di bagian B mengatakan agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Nah, kita berdoa bukan hanya untuk kebaikan mereka, tapi demi kedamaian dan kebebasan, keleluasaan kita beribadah, kita melayani jemaat Tuhan.
Saat pemerintah bekerja dengan baik dan adil, gereja kemudian dapat beribadah dengan leluasa, melayani dengan baik juga. Nah, kalau kita melihat di Yeremia 29 ayat 7 berkata seperti ini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kesejahteraan umat Allah terikat pada kesejahteraan di mana mereka tinggal. Kalau kita berdoa di mana kita tinggal, kita berdoa bagi pemimpin kita atau orang-orang sekitar kita, ya tentunya itu untuk kedamaian kita, kesejahteraan kita atau ketenangan kita dalam kita menjadi orang Kristen, dalam kita memiliki iman kepada Kristus, bahkan dalam kita beribadah sekalipun. Nah, kalau yang di bagian A kita dapat melihat berdoa untuk semua orang, kemudian berdoa untuk para pemimpin dan pemerintah, karena doa syafaat jangkauannya sangat luas Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian kalau kita melihat yang kedua, karena kehendak Allah. Mengapa doa syafaat ini begitu penting dan harus kita prioritaskan? Karena itu adalah kehendak Bapa di sorga tentunya. Di bagian 3 dikatakan itu baik dan berkenan kepada Allah. Nah, doa syafaat kita adalah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Ketika kita mendoakan orang lain, kita mencerminkan hati Allah yang penuh dengan belas kasihan. Sehingga kita belajar untuk kemudian kita berdoa syafaat bagi orang lain. Hati yang berdoa syafaat adalah hati yang selaras dengan hati Tuhan. Kemudian kita dapat melihat yang ayat yang keempat di bagian B, karena Allah menghendaki keselamatan untuk semua orang. Sekali lagi, keselamatan untuk semua orang. Ini alasan terdalamnya Bapak Ibu Saudara bahwa Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran tentunya. Nah, doa syafaat adalah cara kita kemudian berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Saat kita mendoakan orang yang bahkan belum percaya, kita sedang membuka jalan bagi Roh Kudus untuk bekerja dan mematahkan benteng-benteng keraguan di hati mereka yang mereka masih belum percaya kepada Kristus. Kemudian kita dapat melihat sama-sama ketika kita membuka jalan bagi Roh Kudus untuk masuk ke hati mereka supaya mereka kemudian dapat mengenal dan percaya kepada Kristus tentunya. Di 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, dari ayat ini kita belajar bahwa keselamatan untuk semua orang. Sehingga doa syafaat kita yang dimana di poin yang pertama, jangkauan doa syafaat kita sangat luas. Berdoa untuk semua orang, pemimpin dan pembesar yang ada. Karena itu adalah kehendak Allah supaya mereka juga diselamatkan sebagaimana kita telah diselamatkan di dalam Kristus tentunya. Sehingga kita belajar Bapak Saudara bahwa doa syafaat adalah hak istimewa dan kewajiban kita. Itu adalah pelayanan yang tidak terlihat di depan umum, namun sangat berkuasa di hadapan takhta Allah tentunya. Sehingga marilah kita menyadari bahwa doa syafaat adalah prioritas. Hal yang harus juga kita ambil bagian di dalamnya untuk diprioritaskan atau diutamakan dalam doa-doa kita. Tidak salah kita berdoa untuk diri kita sendiri. Tidak salah kita berdoa untuk orang keluarga kita atau orang-orang seiman. Tetapi kemudian kita juga belajar untuk kemudian kita mendoakan orang lain. Atau dikatakan di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 untuk semua orang tentunya. Karena itu adalah wujud kasih kita kepada mereka. Karena kita mengasihi mereka sebagaimana Allah mengasihi mereka tentunya. Dan juga Bapak Saudara, kita belajar. Karena itu adalah misi Allah. Ya, kunci untuk terlaksananya kehendak Allah yaitu keselamatan bagi semua orang. Sehingga kemudian kita juga perlu untuk memperhatikannya. Untuk kita mendoakan mereka. Sehingga kita belajar. Aplikasi dalam kehidupan kita bagi yang belum mendoakan orang lainnya, mari untuk kita mendoakan mereka sekalipun orang yang tidak suka kepada kita. Kita berdoa untuk semua orang, pembesar, pemimpin-pemimpin kita, bahkan orang-orang kita tidak suka ya. Mari kita dengan rendah hati mendoakan mereka. Bagi kita yang sudah mulai mendoakannya, tentunya kita doakan terus.
kita doakan terus mereka supaya kemudian mereka lebih mengenal Kristus, supaya mereka percaya kepada Kristus. Ya, kita berdoa untuk semua orang. Kemudian aplikasi yang ketiga tentunya kita masukkan dalam pokok doa kita untuk mendoakan semua orang atau orang-orang di sekitar kita, entah itu siapapun mereka, entah itu seiman dan tidak seiman, kita tambahkan di dalam pokok doa untuk kemudian kita mendoakan mereka. Walaupun tidak seiman, ya kita kemudian berdoa untuk mereka. Ya mungkin doa ini terlihat sangat sederhana, sangat dipandang remeh, tapi saya percaya ketika kita berdoa dengan tulus dan percaya kepada Kristus, maka kuasa yang ada dalamnya sangat besar. Amin. Dan biarlah kehidupan kita berdoa untuk orang lain juga. Dengan begitu saya percaya kehendak Allah kita bisa jalankan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat, kekuatan, dan bekal bagi setiap kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79 yang mengubahkan. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin doakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak yang baik, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas setiap nasihat yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, di mana kami belajar untuk kami bukan hanya berdoa untuk diri kami sendiri atau keluarga kami, tetapi kami juga berdoa untuk orang lain, untuk semua orang, untuk para pemimpin dan pembesar-pembesar yang ada. Karena kami percaya Tuhan, kami rindu untuk kami menjalankan kehendak Allah, untuk menyelamatkan semua orang. Terima kasih Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami supaya kami dapat mendoakan orang-orang atau semua orang. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi keluarga GPD El Shaddai Menggelang, telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik, menghibur dan menguatkan hati keluarga GPD El Shaddai Menggelang dalam pekerjaan dan perkataan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, doa kami, permohonan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.